Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Anissa Rahayu sebagai guru pengampu bahasa Indonesia di SMA IT Tunas Harapan Ilahi. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai makna tersirat dalam cerita rakyat. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cerita rakyat dan dari mana sumbernya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat mind mapping sederhana mengenai karya sastra. Teman-teman, sesungguhnya cerita rakyat itu bersumber dari karya sastra. Karya sastra itu bermakna tulisan yang indah, yang memiliki tujuan untuk mendidik dan juga menghibur. Kemudian karya sastra dibagi menjadi 3. Yang pertama ada karya sastra berbentuk puisi. Kemudian karya sastra dalam bentuk prosa dan karya sastra dalam bentuk drama. Ketiganya memiliki makna tulisan yang indah dan juga memiliki tujuan untuk mendidik dan juga menghibur. Namun, ketiganya memiliki cara penulisan yang berbeda. Cara penulisan yang pertama, untuk puisi kita tahu bahwa puisi ditulis dalam bentuk bait. Dan sedangkan prosa ditulis dalam bentuk paragraf. Yang terakhir, untuk drama ditulis dalam bentuk dialog. Ketiga bentuk karya sastra ini harus memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Jadi kita bisa menemukan unsur intrinsik setelah kita membaca atau menonton sebuah karya sastra yang kita nikmati. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah karya sastra yang membangun karya tersebut dari luar karya sastra itu sendiri. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui kalau unsur pendukung karya sastra itu terbagi menjadi 2. Ada unsur intrinsik yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra, dan yang kedua ada unsur ekstrinsik yang membangun karya sastra dari luar karya sastra. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa saja sih unsur yang terkandung dalam unsur intrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik itu ada tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga ada amanat. Unsur intrinsik itu dibagi menjadi 8 ya teman-teman. Jadi jangan sampai keliru. Kita harus ingat selalu kalau unsur intrinsik itu ada 8. Oke, baik kita kupas satu-satu ya. Untuk tema. Tema itu adalah ide pokok atau gagasan yang terkandung di dalam sebuah karya sastra. Karya sastranya boleh dalam bentuk apa saja ya, boleh puisi, boleh prosa, ataupun drama. Jadi tema itu merupakan gagasan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Misalnya teman-teman sedang membaca sebuah cerita rakyat dengan judul Malin Kundang. Malin Kundang itu adalah judul, sedangkan tema biasanya kita akan menentukan bahwa tema yang terkandung di dalam cerita tersebut adalah tentang anak durhaka. Jadi teman-teman bisa membedakan ya sekarang yang mana tema dan yang mana judul. Oke, selain Malin Kundang kita ngambil contoh yang lain. Misalnya cerita tentang si kancil yang mencuri timun. Judulnya adalah Kancil Mencuri Timun, sedangkan temanya adalah mengenai kejujuran. Nah, itu merupakan tema. Jadi jangan sampai terkecoh lagi yang mana tema dan yang mana judul. Oke, yang selanjutnya ada alur ya teman-teman. Alur itu dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Kalau alur maju itu diawali dengan perkenalan, kemudian konflik, sampai akhirnya selesai. Sedangkan alur mundur itu kebalikannya. Biasanya kita akan menemukan dulu sebuah resolusi sampai akhirnya cerita tersebut kembali kepada awal. Sedangkan campuran biasanya kita akan lihat di novel-novel yang ceritanya atau novelnya itu bentuknya tebal. Biasanya alurnya akan campuran karena memang yang disampaikan oleh penulis itu campur aduk. Kadang kita kembali di awal atau kita sedang menikmati ternyata tiba-tiba kita ada di akhir, tapi balik lagi ke awal. Itu ada alur campuran. Selanjutnya ada latar. Latar dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu misalnya di dalam cerita yang sedang kita lihat, latarnya itu ada sekolah, rumah sakit, kemudian pasar, kantin, dan lain sebagainya.
Sedangkan latar waktu biasanya ditentukan dengan pagi, siang, sore, ataupun malam. Atau kalau teman-teman lebih teliti, biasanya kita juga bisa menentukan latar waktu dengan penanda jam. Misalnya pukul 7 pagi, pukul 5 sore, dan lain sebagainya. Atau teman-teman masuk ke latar yang ketiga, yaitu latar suasana. Latar suasana itu biasanya diciptakan oleh tokoh. Biasanya suasana tegang, menyenangkan, sedih, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada tokoh. Tokoh itu terbatas pada nama-nama ya teman-teman. Misalnya si bulan, nama tokohnya misalnya si bulan, si bintang, kemudian Raup, Yasmin, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam penokohan. Penokohan ini sama dengan watak ya teman-teman. Ada misalnya tokoh Yasmin, tokohnya baik hati, rajin, dermawan, dan lain sebagainya. Nah, kalau penokohan itu juga bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ada antagonis dan juga ada protagonis. Kalau antagonis itu tokoh yang baik-baik gitu. Misalnya yang tadi saya contohkan Yasmin ya. Kalau tokoh antagonis itu kebalikannya. Biasanya tokoh-tokoh yang bersifat jahat atau yang memberikan konflik di dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudut pandang ya teman-teman. Sudut pandang dibagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Biasanya di dalam cerita yang sedang kita baca atau tonton, dia menggunakan aku atau menyebut namanya sendiri. Dan dia sebagai pelaku utama, maksudnya dia yang mengalami hal tersebut. Si aku mengalami hal di dalam sebuah karya sastra yang sedang kita baca. Ada juga orang pertama pelaku sampingan. Jadi orang pertama ini dia menceritakan orang lain. Jadi tokoh utamanya adalah orang lain, tapi yang menceritakan adalah si aku. Selanjutnya yang ketiga, ada orang ketiga pelaku sampingan. Dia menyebutkan tokoh dengan kata dia atau menyebutkan nama tokoh, misalnya si fulan atau si fulanah, dan orang ketiga ini menceritakan kehidupan tentang tokoh yang sedang dia ceritakan. Selanjutnya masuk ke dalam gaya bahasa. Gaya bahasa ini termasuk ke dalam unsur intrinsik karena gaya bahasa merupakan ciri khas si penulis ketika dia menyampaikan atau menulis sebuah cerita yang ingin dia berikan kepada penikmatnya begitu. Jadi gaya bahasa, misalnya ya saya berikan contoh gaya bahasa Terelie dan gaya bahasa Raditya Dika itu akan sangat berbeda. Raditya Dika dengan judul bukunya Marmut Merah Jambu, kemudian Cinta Brontosaurus dan lain sebagainya akan sangat berbeda ketika kita sandingkan dengan novelnya Terelie dengan judul Pergi, Pulang, Bulan, Bintang dan lain sebagainya. Nah, ciri khas ini merupakan gaya bahasa di dalam sebuah unsur intrinsik. Yang selanjutnya adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Amanat ini bisa banyak. Ada amanat tentang moral, amanat tentang sosial, dan lain sebagainya. Kemudian setelah membahas tentang unsur intrinsik, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang menjelaskan atau membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri, sehingga kita hanya bisa menemukan unsur intrinsik ketika kita sudah selesai membaca. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Jadi kita akan mengetahui bahwa unsur ekstrinsik itu terpengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan si penulis, tapi kita baru bisa menemukannya setelah kita melihat atau mencari tahu apa sih yang menjadi latar belakang si penulis membuat cerita tersebut. Nah, ini dia, untuk unsur ekstrinsik itu hanya satu poinnya, yaitu latar belakang penulis. Tapi dia memiliki informasi yang beragam, misalnya pendidikan tentang penulis, kemudian kehidupan pribadi penulis, kehidupan sosial si penulis, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulis, sehingga penulis mendapatkan inspirasi untuk membuat sebuah karya sastra yang dibaca, yang ditonton oleh penikmat karya sastra, sehingga menjadi sebuah karya sastra yang menarik yang di dalamnya mengandung unsur intrinsik. Seperti itu teman-teman. Terima kasih.
Oke, baik teman-teman, itu saja pengantar untuk pemahaman mengenai bab mengapresiasi karya sastra. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.